Minasan, dengan kemampuan menyegel ruang dari silat, membuat Go Gun-hee tidak bisa kabur atau meminta bantuan dari luar. Mau tidak mau, Go Gun-hee harus bertarung melawan silat. Pertarungan mereka berlangsung sengit, namun sebagai wadah, Go Gun-hee sudah mencapai batasnya. Akhirnya, silat berhasil menikam Go Gun-hee menggunakan pedang esnya hingga menembus jantungnya. Jinwoo pun datang untuk menolong Go Gun-hee, namun ia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Sebelum tewas, Go Gun-hee meminta agar Jinwoo tetap berdiri memihak para manusia. Berita kematian Go Gun-hee, Jonas, dan Christopher Reed membuat dunia menjadi panik. Jinwoo pun meminta agar para hunter untuk berhati-hati. Apakah Jinwoo berhasil melindungi para hunter, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di dalam sebuah dungeon, 5 monarch sedang melakukan pertemuan. Mereka terdiri dari Rakan, Silat, Tarnak, Yogumun, dan Queresha. Silat menjelaskan bahwa Shadow Monarch sudah muncul di permukaan. Yogumun menanyakan, bukankah tidak ada wadah yang bisa sepenuhnya menampung kekuatan Shadow Monarch yang sebenarnya? Dengan alasan itulah, Destruction Monarch tidak bisa tinggal di bumi. Silat mengatakan ia telah melihatnya sendiri dengan kedua matanya bahwa Jinwoo merupakan ancaman melebihi pecahan cahaya. Silat berencana untuk segera membereskannya dan ingin meminta bantuan dari para monarch. Tarnak lalu mengingatkan jika ingin bertarung dengannya itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Lawan yang akan Silat hadapi adalah sang monarch yang bisa mengendalikan jiwa kematian dan dikenal sebagai yang terbaik di antara 9 monarch. Tarnak menyarankan agar mereka mau menunggu kedatangan Destruction Monarch. Silat mengatakan meskipun mereka sedang dalam pelarian, namun mereka tetap saja seorang monarch. Tetapi, apakah yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kedatangan Destruction Monarch? Silat menjelaskan, sekarang adalah saat yang tepat untuk membereskannya selagi Shadow Monarch masih berwujud manusia. Silat berharap agar para monarch mau membantunya. Silat berjanji akan bertanggung jawab dan mengembalikan Shadow Monarch ke alam baka. Rencana Silat untuk membunuh Shadow Monarch mendapatkan penolakan dari Monarch Tarnak dan Yogumun karena mereka tidak mau berakhir seperti White Flames Monarch. Rakan lalu menyindir mereka sebagai pengecut. Namun Tarnak tampak tidak terpengaruh oleh perkataan Rakan. Ia menjelaskan seharusnya mereka sadar apa yang telah terjadi pada White Flames Monarch setelah dikalahkan. Tarnak tidak ingin terkena Shadow Monarch's authority dan tertidur abadi. Rakan merasa Shadow Monarch tidak bisa membuat mereka yang berada dalam wujud asli menjadi salah satu prajuritnya. Namun Tarnak menganalisis sepertinya Shadow Monarch dan arsitek sedang bekerja sama, sehingga mereka bisa membuat salinan dari tubuh monarch. Tarnak tidak mau diubah menjadi alat di dalam dunianya. Tarnak bersama Yogumun lantas pergi meninggalkan tempat itu dengan memasuki gate. Sementara Rakan memastikan apa buktinya Shadow Monarch masih menjadi manusia. Silat menjelaskan jika dagger beracun yang tertancap di tubuhnya tidak seperti senjata yang biasa digunakan oleh Ashburn. Queresha merasa jika yang dikatakan oleh Silat ada benarnya. Karena kalau Shadow Monarch benar-benar mengendalikan tubuh manusia, tidak mungkin dia menggunakan kekuatan seperti itu. Silat lalu mempertegas apakah Rakan dan Queresha mau membantunya. Sambil tersenyum menyeramkan, Rakan dan Queresha akhirnya bersedia membantu Silat untuk membunuh Shadow Monarch. Beralih ke kota yang masih diguyur hujan lebat, Jinwoo mendengarkan ucapan ketika Gate Rank S muncul di dunia ini sekali lagi. Pikirkan baik-baik orang yang bisa menyelamatkan para manusia. Mau mereka menghabiskan ratusan sampai ribuan uang untuk membeli sebuah properti? Tidak mungkin itu bisa menyelamatkan mereka. Ketika Jinwoo melawan kawanan semut di Pulau Jeju, ketua asosiasi yang melihat siarannya memberitahunya bahwa harapannya sudah terwujud dan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, tidak pernah terpikir olehnya kalau Go Gun-hee akan meninggal dengan tragis seperti itu. Di atas sebuah gedung pencakar langit, Jinwoo terlihat berdiri di bawah guyuran hujan. Ia berusaha mendeteksi energi sihir dari para monarch.
Namun ia merasa jika cara tersebut agak mustahil dilakukan. Saat ini status Jinwoo sudah sangat meningkat. Ia sudah berada di level 133 dengan job Shadow Monarch, titel Devil Hunter, dan 2 lainnya. Untuk health point sebesar 78.230, mana point sebesar 136.160, fatigue 0, Jinwoo memiliki strength 308, health sebesar 307, agility 316, intelligence 321, sense 298, dan action power 0. Jinwoo kembali mengingat saat ia bertarung dengan Silat, ternyata Silat tidak memiliki bayangan, padahal Silat dalam wujud aslinya. Menurut Legia, Rulers dan Monarch itu memiliki sebuah tubuh spirit sehingga tidak bisa dijadikan prajurit bayangan. Kalau mengikuti kata-kata itu, dengan tidak memiliki bayangan, maka cara melacaknya juga tidak berguna. Meskipun begitu, Jinwoo tidak mempermasalahkannya karena dirinya adalah seorang hunter, sehingga ia tidak akan melepaskan mangsanya. Sementara itu di kantor Asosiasi Hunter, para petinggi asosiasi sedang melakukan rapat untuk memilih sosok yang akan menjadi pengganti ketua asosiasi. Karena sudah seminggu posisi itu kosong. Mereka terus mencari penerus untuk mengisi posisi ketua. Salah seorang petinggi menyebut jika ketua asosiasi merupakan Hunter Rank S yang memiliki banyak makna simbolik. Dan sekarang, asosiasi yang mengawasi 5 guild besar sudah kehilangan sosok hebat seperti dirinya. Siapakah orang yang bisa mengendalikan 5 guild sekarang? Petinggi lain bertanya, apakah ia berencana untuk menyewa Hunter Rank S lainnya? Ia sadar peringkat Hunter yang tinggi memang memegang pengaruh besar, tapi mereka harus berhati-hati dalam memilih orang luar. Maka, setelah melakukan pembahasan yang lama, ia dan direktur sendiri setuju untuk merekomendasikan Woo Jin-chul sebagai ketua asosiasi yang baru. Woo Jin-chul tampak terkejut mendengar keputusan yang diambil oleh direktur dan petinggi lainnya. Namun mereka sangat yakin jika Woo Jin-chul merupakan orang terdekat yang selalu membantu ketua asosiasi. Sehingga ia pasti mendapatkan kemampuan dari ketua asosiasi sebelumnya. Selain itu, kepemimpinan Woo Jin-chul dalam memanggil Hunter untuk bertindak juga sangatlah hebat. Petinggi menyebut jika tidak ada peraturan yang menyebutkan hanya Hunter Rank S yang bisa menjadi ketua asosiasi. Sebagai sosok yang memberikan pengaruh dan rasa takut terhadap Hunter, mereka melihat Woo Jin-chul sebagai kandidat yang sempurna. Apalagi saat melihat tindakannya dalam mengumpulkan Hunter dan mengendalikan party. Woo Jin-chul merasa jika dirinya masih kurang dalam menerima posisi terhormat seperti itu. Menurutnya, masih ada banyak Hunter yang lebih cocok dibanding dirinya. Lagi pula, ia juga masih terlalu muda. Apalagi ada posisi wakil ketua asosiasi. Pada hari ini, direktur dan manajer sudah berkumpul. Di antaranya juga banyak terdapat orang yang hebat, sehingga Woo Jin-chul merasa ia kurang pantas untuk ditunjuk menggantikan posisi ketua Go Gun-hee. Para petinggi menyadari mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan pasukan terhebat Korea. Namun berbeda dengan ketua Woo Jin-chul yang memiliki kekuatan itu, di mana Woo Jin-chul memiliki kontak dengan banyak guild besar. Terlebih lagi, ia berhubungan baik dengan Hunter Sung Jin-woo. Woo Jin-chul mengakui dirinya sering bertemu dengan Hunter Sung Jin-woo. Ia tidak yakin apakah Jin-woo berpikiran yang sama dengan para petinggi. Para petinggi pun tidak memaksakan keputusannya pada Woo Jin-chul untuk segera menerima tawaran menjadi ketua asosiasi. Namun mereka berharap agar Woo Jin-chul mau memikirkan baik-baik untuk menerima usulan mereka dengan matang. Mendengar permintaan dari para petinggi, Woo Jin-chul berkata bahwa ia akan memikirkannya lagi. Sementara itu di kantor Guild Scavenger, Thomas bersama Laura pergi menuju ke ruang bawah tanah menggunakan sebuah lift. Para penjaga tampak terkejut melihat kedatangan mereka. Thomas segera menggunakan fingerprint untuk membuka ruangan bawah tanah. Laura lalu bertanya, apakah Thomas serius untuk memberikan senjata itu sebagai hadiah? Thomas balik bertanya, apakah hadiah itu kurang layak sebagai balasan atas nyawanya dan keselamatan seluruh anggota guildnya?
Laura tidak bermaksud seperti itu. Thomas bertanya, apakah Laura menganggap Jinwoo sebagai hunter yang kurang mampu untuk menggunakan senjata itu? Laura pun hanya terdiam. Mereka lantas berjalan memasuki ruangan bawah tanah yang dijaga ketat. Melihat senjata itu membuat Thomas tampak takjub. Laura menyebut jika senjata itu cuma ada 2 di seluruh dunia dan ia yakin jumlah itu akan tetap sama di masa depan. Laura sekali lagi menegaskan, apakah Thomas benar-benar akan memberikan senjata terhebat itu kepada Jinwoo? Sambil tersenyum, Thomas mengiyakannya karena itulah alasannya ingin memberikan senjata itu kepadanya. Daripada senjata terbaik dari seluruh dunia itu hanya berdebu di ruangan ini. Sebuah senjata terkuat di dunia berbentuk dagger akan segera berpindah tangan. Beralih ke headline news yang memperlihatkan Woo Jin-chul sebagai ketua asosiasi hunter Korea yang baru. Jin Ah yang membaca berita di HP-nya tampak santai. Saat ini negaranya sedang kacau. Dunia pun juga begitu. Jin Ah segera menghampiri ibunya untuk memeluknya dengan manja. Ibunya lalu menyuruh Jin Ah untuk membuang sampah, namun Jin Ah menolaknya. Ternyata Jin Ah meminta agar mereka pindah rumah. Sang ibu berkata bahwa dirinya masih menyayangi tempat tinggal mereka. Jin Ah merasa heran mengapa ibunya mau bertahan di apartemen lawas ini. Sang ibu berkata, bagaimanapun ia tetap menyayangi rumah ini. Sang ibu pun memuji Jin Ah agar mau mengangkat cucian. Ketika Jin Ah ingin mengambil pakaian, ia tampak terkejut melihat sesuatu di atas langit, lalu berlari menuju ke ibunya. Di saat yang sama, ada banyak reporter yang sedang menunggu di luar kantor Guild Ah-jin. Mereka ingin meliput kedatangan Thomas Andre yang sedang berada di kantor Guild Ah-jin. Jin-ho sangat gugup tapi tetap memaksa senyumnya ketika melihat kedatangan Thomas ke Korea dan berada di kantor Guild Ah-jin. Selain itu, hunter terkuat dari Jerman, Lennart Nierman, juga berada di kantor mereka. Jin-ho yang sudah panik terus berusaha menghubungi Jinwoo karena sudah 2 jam lebih mereka menunggu kedatangan Jinwoo. Lennart Nierman merasa sedikit khawatir apakah dia bisa bertemu dengan hunter Sung Jinwoo. Laura menerjemahkan perkataan Thomas yang menanyakan apakah Sung Jinwoo sedang raid karena tampaknya dia tidak datang ke kantor. Jin-ho yang merasa tidak enak lalu membenarkannya. Beberapa saat kemudian orang yang paling ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Jinwoo dengan santai memasuki ruangan kantor. Sontak, Jin-ho bersama seluruh stafnya tampak sangat berbahagia melihat kehadiran Master Guild-nya. Jinwoo yang mendengar ada banyak reporter yang berkumpul di depan kantornya, rupanya Thomas lah penyebabnya. Meskipun Jinwoo bisa menebak dari pancaran energinya. Jin-ho yang sudah kehilangan nyawa lalu bertanya, mengapa Jinwoo sangat sulit untuk dihubungi? Jinwoo berkata bahwa dirinya cukup sibuk. Melihat baju kotor dan robek yang dikenakan Jinwoo, membuat Jin-ho merasa heran apa yang sebenarnya ia lakukan. Jinwoo menjelaskan bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak dungeon break sehingga ia tidak bisa bersantai dalam situasi seperti itu. Ya, lagi pula Jinwoo mengejar Igris dan Beru yang hampir naik rank. Thomas lalu menyapa Jinwoo, sementara Jin-ho sebenarnya merasa khawatir jika Jinwoo dan Thomas akan bertarung di kantornya. Jinwoo menanyakan maksud kedatangan Thomas ke Korea. Thomas menjelaskan bahwa ia sudah berjanji jika tangannya sembuh maka mereka akan makan bersama. Selain itu, ia juga membawa sebuah hadiah yang sangat mengesankan. Jinwoo tampak bingung mendengar kata hadiah. Thomas merasa senang, ternyata Jinwoo menantikan hadiah darinya. Thomas lalu mengajak Jinwoo ke tempat yang lebih nyaman karena akan berbahaya jika hadiah itu diberikan di tempat ini. Jinwoo mulai berpikir, apakah ini sesuatu yang berbahaya? Apa jangan-jangan itu adalah item sejenis bom? Jin-ho meminta agar Jinwoo berhati-hati, siapa tahu itu sebuah jebakan. Lennart Nierman lalu berdiri untuk menyapa Jinwoo. Melihat Lennart, Jinwoo memastikan jika kedatangannya untuk meminta perlindungan. Tetapi Thomas tampak tidak mempedulikannya dan justru mengajak Jinwoo untuk segera ikut bersamanya. Thomas lalu menegur Lennart agar tidak mengikuti mereka.
Leonard pun protes bahwa dirinya juga sudah 2 jam lebih menunggu untuk bertemu dengan Jinwoo, sehingga ia ingin ikut untuk berbicara dengan Jinwoo. Dengan tegas Thomas menolaknya karena informasi mulai detik ini sudah termasuk sangat rahasia, sehingga tidak ada tempat untuknya. Leonard Nirman merasa kesal karena untuk pertama kalinya ia diperlakukan seperti ini. Thomas lalu mengajak Jinwoo ke sebuah restoran mewah. Thomas pun berbicara bahwa ia sangat menantikan momen seperti ini. Ia lalu menunjukkan sebuah koper yang di dalamnya terdapat senjata dagger terkuat. Thomas yang tampak senang mengatakan, apakah Jinwoo bisa merasakan kekuatan dari item itu? Thomas lalu meminta pelayan untuk membuka koper secara hati-hati sambil menyebut jika ini adalah balasan atas kebaikan yang Jinwoo berikan untuk mengampuni nyawanya dan juga anggota guildnya. Jinwoo tampak terkejut melihat dagger kemis yang terus mengeluarkan energi sihir. Thomas memuji Jinwoo karena bisa menyadari materialnya dengan hanya sekali melihatnya. Jinwoo merasa heran karena sepengetahuannya mayat kemis hanya dimiliki oleh Biro Hunter Amerika. Thomas menjelaskan bahwa mereka mengikuti keinginan pemerintah Amerika. Jadi, mereka menyerah untuk mendapatkan mayat kemis. Padahal itu memberikan mereka sesuatu yang melebihi uang. Namun taring tajam dan besar milik kemis yang menggigitnya waktu itu boleh ia simpan untuk oleh-oleh. Thomas sadar jika panjangnya kurang untuk dijadikan longsword, jadi ia membentuknya menjadi dagger. Namun siapa sangka akan sangat berguna. Thomas pun memberikan dagger kemis sebagai hadiah. Jinwoo yang sangat takjub mencoba memegang dagger kemis. Indikator pun muncul menjelaskan untuk kelas item tidak terdeteksi. Tipe dagger attack sebesar 1500. Dagger yang berkualitas tinggi terbuat dari taring terkuat naga. Kekuatan dagger ini mengikuti kekuatan penggunanya dan dapat mendeteksi jumlah mana. Jinwoo tidak menyangka jika attack-nya bisa bertambah 1500, bahkan melampaui Demon King's Dagger yang ia anggap sebagai dagger yang luar biasa. Ketika Jinwoo mencoba menggunakan dagger kemis, kemampuannya mirip seperti ketika mengayunkan Great Sword di kedua tangannya. Melihat Jinwoo yang sedang mengetes dagger kemis, Thomas lalu bercanda dan mengatakan bahkan jika ia memperkuat pertahanannya dengan skill, senjata itu akan langsung menembusnya. Jangan bilang hadiah itu akan digunakan untuk membunuh Thomas sendiri. Namun Jinwoo merasakan jika dagger kemis berbeda dari dagger biasanya karena dagger tersebut bereaksi dengan kekuatan sihirnya dan terasa seperti menyambutnya. Orang-orang di sekitar merasakan tekanan sihir yang sangat kuat. Sambil tersenyum, Thomas menyindir Laura. Apakah menurutnya ia masih membuat sebuah keputusan yang salah? Laura akhirnya mendukung keputusan masternya. Thomas kemudian menanyakan apakah Jinwoo menyukai hadiahnya. Melihat hadiah yang sangat istimewa itu, Jinwoo penasaran apakah ia hanya menerimanya secara cuma-cuma. Thomas mengatakan, apa maksudnya gratis? Thomas yakin pertukaran ini masih menguntungkan Thomas untuk hidupnya dan anggota guildnya, sehingga hadiah ini sungguh harga yang murah. Mendengar itu, Jinwoo pun dengan senang hati menerimanya. Thomas merasa sangat senang karena Jinwoo mau menerima hadiahnya. Tiba-tiba, mereka merasakan sebuah tekanan energi sihir yang besar. Ternyata, di atas langit Korea, terdapat sebuah gerbang gate berukuran raksasa. Para penduduk sangat terkejut melihatnya. Jinwoo pun sadar jika energi yang berkumpul di langit Seoul membentuk sebuah gate. Thomas pun tidak percaya ini pertama kalinya melihat gate sebesar itu. Bahkan jauh melampaui gerbang kemis. Mungkin keadaan dunia sudah melampaui akal sehat manusia. Nah, minasan, monster seperti apakah yang muncul dari dalam gate tersebut? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.